Indonesia nanti insya Allah akan jadi negara yang hebat. Kita akan punya mobil buatan Indonesia sendiri. Mobil pickup India. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita bikin mobil itu ada komponen lokal yang diproduksi lokal di KDN. Kandungan dalam negerinya lah, gitu loh. Rata-rata kan kalau saya tidak salah ya, itu sudah rata-rata 40%. Apakah kemudian impor yang dari mana? India ini juga memenuhi kriteria itu? Jangan sampai kemudian pabrikan-pabrikan yang sudah membangun di Indonesia, yang sudah memenuhi 40% TKDN itu, kemudian kehilangan kesempatan karena hal-hal lain. Nah, harapan kami bisa menjadi evaluasi, karena sekali lagi jabatan Bapak ini ada akhirnya, Pak. Dan juga ada hisapnya. Nah, maka kami tidak mau Bapak pensiun dengan tidak tenang karena ada temuan-temuan seperti yang terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN yang lain begitu. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Presidenmu pakai Jeep buatan Indonesia. Soal Maung dan Garuda yang hari ini dibangga-banggakan oleh pemerintah kita, kami dengar bahwa produk ini sebenarnya adalah produk dari luar yang kemudian di dalam negeri hanya tinggal dirakit dan kemudian dipakai. Yang ini tentu menjadi bahan tertawaan internasional karena ya mereka tahu bahwa sebenarnya ini impor begitu. Nah, kemudian diakui bahwa oleh kita bahwa ini sebenarnya produk dalam negeri. Nah, maka di tempat ini kami ingin tanya ke jenengan, sebenarnya dari Maung kemudian Garuda yang sekarang dipakai presiden ini berapa persen sih Pak konten lokalnya? TKDN-nya berapa persen? Jangan-jangan hanya logonya saja begitu. Nah, kemudian soal kalau misalnya impor, biaya impornya berapa? Kita lihat bahwa sekarang ada, kalau jenengan tahu sekarang ada IMS di sana, ada mobil yang bahkan lebih menarik, lebih bagus, lebih keren, harganya tidak sampai 500 juta. Nah, saya dengar Maung ini harganya miliaran. Nah, sebenarnya berapa sih biaya produksi, atau kalau impor ini berapa sih biaya impornya, dan kemudian Bapak ambil keuntungan berapa sih, dan kenapa kemudian sekarang menjadi semahal itu? Jangan-jangan dengan membranding ini produk dalam negeri yang kemudian ini menjadi sesuatu yang mahal yang kemudian merugikan negara. Ketika industri otomotif kita sedang lesu-lesunya, ketika daya beli masyarakat sedang menurun terhadap dunia otomotif, pemerintah mengimpor 103.000 unit mobil Mahindra dari India. Dan ini akan menambah kerunyaman panjang dalam dunia industri otomotif kita, dan kemungkinan besar akan melahirkan PHK-PHK berikutnya, di mana industri otomotif kita ini adalah salah satu penyedia tenaga kerja dan penyedia lapangan kerja yang efek dominonya panjang sekali. 80.000 koperasi telah dibentuk dan tiap koperasi akan memiliki 2 kendaraan truk. Kok kita nggak diajak diskusi gitu? Ini kan nggak ujung-ujung udah ngimpor gitu, kacau. Saya kaget saya ini anggota saya sebanyak itu yang ngurusin pabrik-pabrik mobil, hampir semua 90% pabrik mobil di Indonesia itu anggota saya lah, anggota SPSI. Saya sekarang Pak, ini udah genderang perang nih di pabrik-pabrik, di pabrik-pabrik SPSI nih, udah genderang perang udah dihidupin. Bapak lihat WA saya, tinggal nunggu perintah. Bisa dikepung itu bandar, pelabuhan. Ya. Sedikit-sedikit mau demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan, dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahayakan, itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Apa nganggap enteng serikat buruh? Oke, nggak apa-apa, anggap enteng deh. Silakan aja anggap enteng. Kita buktikan enteng-entengan aja. Kalau demo silakan, tapi bagaimana mau demo? Kamu 5.000 kali demo, tidak akan ada satu pabrik dibuka. Kita sedang menghadapi PHK. Anggota saya udah puluhan ribu di PHK gara-gara urusan ini, atau pengurangan jam kerja. Jadi kita sedang menghadapi PHK, sedang menghadapi pengurangan jam kerja. Tiba-tiba sekarang ada itu puluhan triliun itu. Padahal kalau itu dilakukan di dalam negeri, saya bisa debat alasan apapun. Apa? Jadi kelompok-kelompok ini sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya dan saya punya bukti. Nggak ada hubungan Pak sama otomotif owner, nggak ada hubungan. Kenal gue saya nggak. Kita sudah bisa, sudah mampu. Kok malah sekarang mengimpor? Saya nggak habis pikir. Yang saya pernah dengar pidatonya presiden dari seperti itu. Presiden langsung. Iya, ada pidato di YouTube seperti itu. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Presidenmu pakai Jeep buatan Indonesia. Wah, saya bilang nih orang gandong industri banget gitu loh. Dan itu yang dilakukan oleh seluruh negara industri. Komitmennya jelas. Di seluruh negara industri awal berkembangnya seperti itu. Tiba-tiba sekarang gagasan presiden yang ke kanan, tiba-tiba bukan kebijakan presiden, kebijakan anak buahnya ke kiri.
Nah ini saya pengen tahu, saya berdampak langsung pada anggota saya. Urusan ini. Jadi kalau saya katakan, saya kecewa, saya marah, kok bisa begini? Diajak diskusi juga enggak, padahal ratusan ribu anggota SPSI. Itu di pabrik-pabrik mobil, motor, itu anggota saya, anggota keluarga besar SPSI. Anggota SPSI, persisnya Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin. Ya, kok kita nggak diajak diskusi gitu loh, tentang rencana besar seperti Oke teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman juga tidak akan ketinggalan. Nah teman-teman, di dalam video yang baru aja kita lihat ini yaitu mengenai kekesalan masyarakat atau netizen terhadap Pak Prabowo, yang dimana masyarakat mengatakan dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo ini hanya pintar pidato saja, namun tetap juga tidak ada isinya. Nah, sehingga mereka memberikan tanggapan dalam hal ini teman-teman, yaitu ke orang lain yang dibilang dibiayai asing, padahal Bapak sendiri yang jadi antek asing bayar lagi. Bung Adian, Cak Islal, Hamas Jumhur, suara kami sudah kalian wakili. Terima kasih, salam sehat. Semua siapa yang pernah memimpin rakyat jadi sejahtera, Andirian juga sama mementingkan diri sendiri dan juga golongan, seperti tidak orang bodoh. Lanjut. Tidak nyangka saja Prabowo setelah jadi presiden jadi seperti ini. Omongannya sangat banyak yang tidak sesuai ketika kampanye. Apa tujuannya menghancurkan Indonesia? Prabowo tidak takut sama salah. Lama-lama kok sebel melihat Prabowo mempunyai hanya omong-omong saja. Baru tahu ya, sudah jelas-jelas Prabowo bilang Indonesia bubar 2030, artinya sel aset kekayaan negara digeser ke milik pribadi. Benar banget omong kosong, banyak bohongnya. Lanjut. MBG kacau, Kopdes kacau, Kampung Nelayan kacau, Reformasi Polri kacau, politik global kacau. Yang paling parah yaitu bully kekerasan kepada pengkritik mulai dilaksanakan, seperti Orba saat dia culik-culik pakai tim mawar. Lah namanya Mbak Prabowo itu dulunya mantan menantunya keluarga Cendana, yang pasti kelakuannya 11-12 kayak mantan mertuanya, cuma presiden kedua tidak kelihatan terang-terangan. Soalnya itu presiden kedua membawa nama baik istrinya, keturunan Nikra darah biru. Janji kampanye Prabowo sampai sekarang belum ada terbukti. Prabowo cuma omong-omong dan juga bohong. Prabowo benar-benar sudah rusak. Tidak ada kata selain lengserkan. Bapak Prabowo kok jadi pembohong? Gimana nanti matinya? Lanjut. Yang milih juga pembohong, pasti yang memilihnya menyesal. Negara ini pincang seperti pemimpinnya. Lanjut. Rencana niat banyak baik, tapi pelaksana tidak ada. Korupsi itu yang bikin kacau bangsa ini. Prabowo omong-omong, baru kali ini ada presiden yang pintar omong-omong tapi nyari bunyinya. Langkah pemerintah bikin masyarakat lebih pede hadapi tantangan. Kita sudah salah milih pemimpin. Orang yang menderita halusinasi gara-gara kebanyakan tidur. Setuju? Banyak bicara dan hasilnya tetap saja
nol. Lanjut. Kalau tidak mau di demo, gampang Pak, kerja tegak lurus sesuai ketentuan dan ujungnya demi keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya demo karena rakyat menuntut keadilan dan juga kemakmuran. Janji dulu yang penting, urusan nanti janji tinggallah janji. Omon-omon menggurita karena merasa tak terbendung, dikira karena kita lihat memalukan. Kalau berkawan sama pembohong, kita jadi bohong. Kalau berkawan sama pencuri, jadilah pencuri. Dialah Prabowo dan Jokowi kakak adik. Sebelum menjadi presiden begitu banyak janjinya, setelah jadi presiden sepertinya janjinya hilang di telan bumi. Oke teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar netizen dalam menanggapi video yang baru aja kita tonton ini. Oke teman-teman, salam NKRI harga mati.